Teman-teman BUMDes, gimana perkembangan BUMDesnya selama libur bulan puasa dan libur lebaran? Kalau omsetnya biasa-biasa saja, berarti ada yang salah. Kalau omsetnya naik, berarti harus tetap dipertahankan atau ditingkatkan. Jadi di beberapa hari kemarin saya sempat bikin video tentang bagaimana caranya mengelola BUMDes, dengan tentang bagaimana caranya membayar gaji dan membayar THR. Dan alhamdulillah itu juga sudah saya praktekkan di BUMDes yang saya kelola. Alhamdulillah kita bisa membayar gaji dan bisa membayar THR para karyawan dan para mitra. Walaupun nilainya tidak seberapa, tapi yang jelas itu merupakan apresiasi kepada para pengelola dan para pengurus BUMDes. Karena di beberapa tempat saya temui BUMDes yang katanya sudah memiliki izin dari Kemenkumham, sudah berjalan, tapi ternyata masih kesulitan untuk membayar gaji dan membayar THR. Dan ini perlu menjadi perhatian karena BUMDes adalah sebuah bisnis. Sebuah bisnis itu ya bergerak dengan orang-orang, dengan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Kalau sumber daya manusia yang ada di dalamnya itu nggak diopeni, ya bagaimana bisnis ini akan berjalan? Kalau bisnis ini nggak berjalan, ya pasti tidak ada omset yang dihasilkan, dan ujung-ujungnya tidak ada cuan yang dihasilkan, dan lama kelamaan bisnisnya akan bubar atau akan bangkrut. Jadi dalam pengelolaan BUMDes memang perlu diperhatikan. Jadi memang fenomena di desa yang mengelola BUMDes itu hanya mereka yang ibaratnya pendukung kepala desa, ditunjuk sama kepala desa, ya mengelola ala kadarnya. Dan rata-rata mereka juga sebagian besar tidak mempunyai kemampuan entrepreneur dalam mengelola sebuah bisnis. Walaupun mungkin basicnya mereka adalah pedagang, terus juga punya usaha gitu. Tapi kan yang namanya BUMDes ini tidak bisa dikelola dengan hanya modal kemampuan berdagang dan kemampuan berusaha secara wira swasta. Karena BUMDes ini adalah kemampuan bagaimana orang memanage sebuah bisnis. Karena bisnis itu berbeda dengan dagang, berbeda dengan wira swasta, apalagi kalau yang pengurusnya itu pegawai negeri sipil. Kalau pegawai negeri sipil rata-rata kan mereka sudah dalam tanda kutip sudah berada di zona nyaman ya, karena tiap bulan dapat gaji. Jadi tapi memang di desa rata-rata yang mengelola BUMDes mesti satu dua orang ada yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, karena memang di peraturan Permendes itu belum mengatur bahwa pegawai negeri sipil tidak boleh jadi pengurus BUMDes, itu belum ada. Jadi masih memperbolehkan seorang pegawai negeri sipil menjadi pengurus BUMDes. Dan rata-rata memang di desa yang orang yang aktif, yang mau mengelola segala urusan yang ada di desa, yang dia dari non perangkat desa, rata-rata mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, karena mereka kesibukannya juga nggak terlalu padat, secara ekonomi juga mereka sudah terpenuhi gitu. Jadi itu menjadi solusi bagi kepala desa untuk menunjuk orang-orang yang mau mengelola lembaga-lembaga desa termasuk BUMDes, yaitu seperti para pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil yang ada di desa itu kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ya rata-rata misal guru atau penjaga sekolah atau dari lembaga lain yang mereka sudah memiliki gaji gitu. Memiliki gaji tiap bulan, rata-rata golongan 3A, golongan ya yang gajinya di atas 4 juta 5 juta lah. Mereka rata-rata sudah bisa memanage kehidupannya di desa, jadi tidak memiliki kesulitan ekonomi. Jadi terlebih rata-rata kebanyakan PNS itu mereka aktif di desa, jadi itu jadi pilihan utama para kades untuk menunjuk mereka. Ini tuh jadi solusi, memang jadi solusi. Dan beruntungnya kalau desa memiliki beberapa PNS yang PNS itu
memiliki kemampuan lebih aktif dan mau mengelola beberapa kelembagaan di desa. Nah, itu menjadi kelebihan tersendiri. Tapi tentunya ini juga ke depan bukan sebuah solusi lagi ya, karena sudah banyak generasi muda yang memiliki kemampuan-kemampuan seperti itu, walaupun mereka juga bukan PNS, itu juga mereka perlu dilirik, perlu dilibatkan dalam organisasi yang ada di desa. Jadi rasanya kalau kebanyakan PNS yang masuk, itu juga kasihan kepada mereka-mereka yang sebenarnya memiliki kesempatan, tapi karena dengan adanya PNS-PNS yang sudah masuk ke kelembagaan desa, itu menutup kesempatan bagi mereka yang lain yang sebenarnya memiliki kemampuan dan potensi yang sama, walaupun dia bukan berasal dari latar belakang pegawai negeri sipil. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan bagi kepala-kepala desa, bagi perangkat desa yang ingin menentukan para pengelola kelembagaan desa.